secara mutlak itu. Nasullaha fanasiyahum. Ayo Anda bagaimana mengartikan itu? Mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Bisa nggak Anda konsisten? Anda kan menetapkan semua yang Allah tetapkan bagi dirinya tanpa ditakwil begitu kan? Sekarang bisa nggak Anda menetapkan sifat lupa bagi Allah? Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Bisa nggak Anda menetapkan sifat lupa bagi Allah? Kan mustahil. Tapi kalau Anda konsisten untuk menolak takwil, kan harusnya Anda juga menetapkan sifat lupa bagi Allah. Itu kan konsekuensinya. Ya. Jadi, kata mereka, lihat ahli tafsir mentakwil. Biaidin itu dengan tangan, artinya apa? Ditafsirkan dengan kekuatan. Mereka nggak ngerti. Ternyata aidi dalam bahasa Arab artinya kekuatan memang. Al-aid itu artinya bahasa Arab artinya apa? Kekuatan. Mereka nggak ngerti. Ini contoh karena mereka jahil. Contoh lagi, mereka menafsirkan istawa ala dengan istaula. Allah istawa di atas diartikan dengan istaula menguasai. Padahal tidak ada dalam bahasa Arab. Istawa ala maknanya istaula itu enggak ada dalam bahasa Arab. Tapi karena mereka sudah meyakini terlebih dahulu, mereka gatok-gatokkan kalau bahasa kita. Dicari pas ngepas-ngepasi ya. Ternyata tidak ada dalam bahasa Arab. Contohnya juga Allah berfirman, Nasullaha fanasiyahum. Nasi dalam bahasa Arab, nasiya bisa dua makna. Bisa artinya lupa, bisa artinya meninggalkan. Dan ini disebutkan dalam buku-buku bahasa. Seperti Ibnu Faris menyebutkan nasiya bermakna taroka, meninggalkan. Kata mereka, coba ente mau tafsirkan ayat ini. Allah lupa. Apakah Allah lupa? Berarti harus ditakwil. Ini karena kejadian seorang dai di YouTube bilang begitu. Apakah Allah lupa? Dia nggak tahu bahasa Arab. Padahal nasiya itu dalam bahasa Arab bisa artinya meninggalkan, bisa artinya apa? Lupa. Dalam berkaitan dengan Allah artinya meninggalkan. Allah tinggalkan apa? Mereka. Ini contoh maksud saya, karena kejahilan dengan bahasa Arab akhirnya mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Masih bagaimana kita ketahui si Salafi Wahabi itu mereka sangat tidak suka terhadap takwil. Malah bisa dikatakan tidak suka takwil mutlakon. Nah, sebetulnya masalah takwil dan tidak ada takwil ini dibahas secara khusus di dalam usul fikih sebetulnya. Jadi seseorang itu dia tidak akan bisa menolak takwil sama sekali. Jadi apakah Al-Quran itu menerima takwil atau tidak? Secara umum ya, secara umum. Nah, kalau ada yang mengatakan menolak takwil itu tidak akan bisa sama sekali. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada yang jika difahami tanpa takwil, dia akan jadi kadzib. Akan jadi bohong, tidak akan sesuai dengan kenyataan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti was'alil qaryata dalam Al-Quran itu. Dan tanyalah kampung. Nah, kalau tanyalah kampung, tanyalah negeri, itu dimaknai secara zahir, maka yang ditanya itu nafsul qaryahnya, kampungnya. Tanyalah negeri itu. Nah, kita nanya sama Garut, Rut, apa kabar? Ini tidak bisa dipahami seperti itu, maka harus ditakwil. Takwil itu nanti diantaranya ada dengan aziyadah wan nuqson. Dalam pengertian berarti ada yang mahdzuf. Was'al ahla qaryati. Was'al ahlal qaryati. Dan tanyalah olehmu kepada penduduk negeri. Jadi yang ditanyanya itu penduduk negeri. Padahal lafaznya itu was'alil qaryata. Tanyalah negeri. Atau contoh yang lain seperti apa? Jidaroi yuridu ayyang qaddo. Tembok-tembok yang menginginkan untuk rubuh. Yuridu itu menginginkan, berarti di dalam tembok itu ada irodah, ada keinginan untuk rubuh. Padahal ini maklum yang namanya tembok itu tidak ada keinginan. Karena dia bukan sesuatu yang hidup. Sesuatu yang tidak ada hayat, mustahil padanya irodah. Maka ini harus ditakwil. Bukan tembok yang menginginkan untuk rubuh, tapi tembok yang sangat condong hampir dia itu rubuh. Nah, ini namanya isti'aroh. Jadi kalau menolak takwil sama sekali, sebetulnya tidak bisa. Karena jika tidak ditakwil, maka akan melazimkan kepada dustanya ayat ini.
Nah makanya takwil itu dia sudah jadi bagian di dalam bahasa, bukan hanya di dalam bahasa Arab, tapi pada semua bahasa. Nah, ada video Firanda, dia itu mengomentari Ustadz Nuruddin yang mengatakan persis seperti itu, bahwa kita ini tidak akan bisa lepas dari takwil. Ustadz Nuruddin mencontohkan dengan apa? Mencontohkan dengan ayat Nasulloha fanasiyahum. Mereka itu lupa kepada Allah dan Allah melupakan mereka. Jika kita memaknainya secara zahir, maka nasia itu subut bagi Allah. Jadi Allah lupa. Sedangkan Wahabi pun mustahil menetapkan lupa kepada Allah. Berarti saat itu mereka sudah mentakwil. Cuman mereka tidak sadar bahwa mereka itu mentakwil. Jadi takwil tidak bisa dicela secara mutlak. Nah, si Firanda itu mengomentari ini jahlun bil arabiyah. Jadi Ustadz Nuruddin itu salah di dalam bahasa Arab. Bodoh di dalam bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena nasia itu secara bahasa Arab wad'ul awalnya ada dua makna. Satu bimakna ighfal, dua bimakna taroka, meninggalkan. Karena dalam bahasa Arab ada dua makna dan si Firanda ini ngambil Ibnu Faris, jadi ngambil kamus Ibnu Faris. Karena dan sudah saya lihat memang seperti itu, yang namanya taroka itu maknanya ada dua. Yang satu itu maknanya ighfal, yang satu maknanya tarkun, melupakan dan meninggalkan. Nah, karena ada wad'ul awal yang dua, sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya Ibnu Faris, maka ini bukan takwil, tapi mengambil makna zohir. Nah, ini kebodohan Firanda di dalam usul fikih. Ya. Jadi, yang dikatakan Ustadz Nuruddin ini benar atau tidak? Bahwa Nasullah fanasiyahum itu takwil, tatkala dia itu dimaknai dengan meninggalkan. Jadi akhirnya maknanya itu bukan mereka melupakan Allah dan Allah melupakan mereka, bukan, tapi mereka meninggalkan Allah dan Allah pun meninggalkan mereka. Dan kata Firanda itu bukan takwil karena wadul awalnya ada dua. Nih, kalau kita melihat lafaz yang mana wadul awalnya itu ada dua, jadi kalau kamu itu nanti punya rejeki buat membuka kamus Ibnu Faris, di dalam kamus Ibnu Faris itu misalkan ya ada lafad seperti tadi tuh nasia, nun, sin, ya, lahu aslani, baginya ada dua asal, berarti itu memang lafad mustarok. Kalau di dalam usul fikih namanya lafad mujmal, dia punya dua makna secara asal. Yang pertama bimakna ighfal, yang kedua bimakna tarkun. Nah, kalau di dalam usul fikih ini namanya lafad mujmal. Lafad mujmal tatkala dia itu disebutkan karena ada kemungkinan dua makna dan dua makna ini berbeda, maka harus dita'yin salah satunya. Apa yang mau kita maksud? Nah, meskipun asluhu, asal dari bahasa Arabnya itu ada dua, tapi ada yang kathrotu isti'malin, kathrotul isti'mal, banyak di dalam pemakaian. Jadi kalau misalkan ya nasia itu bimakna taroka dan bimakna ighfal, bimakna melupakan, yang sering dipakai isti'mal di dalam bahasa Arab tatkala disebut nasaitu atau nasitu alkitabah, saya melupakan kitab itu. Apakah itu maknanya saya melupakan kitab atau saya meninggalkan kitab? Ghafaltul kitabah atau taroktul kitabah? Nah, kasratul isti'malnya itu nasia bimana ighfal, lupa. Itu kasratul isti'mal, banyaknya isti'mal. Maka bisa dianggap makna zohir dari nasia itu ighfal, melupakan. Bukan karena asalnya cuma satu, memang asalnya dua. Tetapi kasratul isti'malnya pada nasitu, aku melupakan. Nah,
Jadi tatkala melupakan ini dimaknai dengan meninggalkan, menurut usul fikih itu sudah takwil. Takwil karena apa? Karena dalil. Jadi kalau takwil itu dari makna mubadaroh kepada makna yang jarang dipakai, itu namanya zahir bid dalil. Atau kalau bahasa lain disebutnya apa? Takwil. Dan takwil ini boleh dilakukan, malah bukan boleh dilakukan, dalam beberapa kasus harus dilakukan. Karena jika tidak dilakukan akan memberikan kesalahpahaman. Jadi di dalam hal ini kita sama Wahabi sama. Kalau ayat ini nasullaha fanasiyahum ini dimaknai lupa, maka kita akan menisbahkan lupa kepada Allah. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi sepakat dalam pengertian Allah tidak akan terkena oleh lupa. Maka itu harus dipakai kepada makna yang bukan kasratul isti'mal, yang tidak banyak dipakai, yaitu apa? Meninggalkan. Jadi apakah ini termasuk takwil meskipun aslani? Termasuk takwil. Meskipun dia ada dua asal. Ada kasus yang lebih ekstrim lagi, secara bahasa dia itu ada satu asal, tetapi tidak dimaknai dengan makna asalnya. Seperti apa? Istiwa. Nih si Firanda itu bilang ya, contoh kejahilan mereka, maksudnya ke kelompok kita nih. Jadi kita ini jahlun bil arabiyah, katanya begitu. Kita ini bodoh kepada bahasa Arab. Contoh kejahilan mereka menafsirkan istawa ala menjadi istaula. Jadi Allah istawa di atas itu diartikan dengan menguasai, padahal di dalam bahasa Arab istawa ala itu tidak ada, jadi istaula. Paham ya? Kalau kita lihat bahasa Arab kan ada kamus Arab, berarti Arab itu diterjemahkan dengan murodifnya, dengan lafadz dohir yang lain. Kalau di dalam mantik itu disebutnya ta'rif lafzi. Nah, ta'rif lafzi itu di dalam komus-komus seperti Ibnu Faris misalkan. Jadi kata dia itu tidak ada istawa bimana istaula. Nih si Firanda ini sudah menampar muka sendiri, yang jahlun itu dia. Kenapa? Karena saya menemukan istawa bimakna istaula itu pada kamus Mu'jama'ani. Pada kamus Mu'jama'ani salah satu makna istawa itu istaula. Tidak ada dalam bahasa Arab. Istawa ala maknanya istaula itu enggak ada dalam bahasa Arab. Itu mah udah bukan, jadi dari istawa ke istaula itu sudah bukan takwil. Kalau menurut pikirannya si Firanda, karena dia mengatakan kalau dia punya dua asal, kemudian menetapkan salah satunya bukan takwil. Jadi atas pikirannya si Firanda, sebetulnya istawa jadi istaula itu bukan takwil sebetulnya, hanya memilih salah satu makna yang banyak yang mungkin. Karena istawa itu maknanya banyak. Kalau di dalam Mu'jama'ani, kalau di dalam Ibnu Faris yang namanya istawa itu maknanya satu. Ya. Istawa itu dari apa? Dari sawa, sin, wawu, ya itu asluhu. Kata Ibnu Faris lahu aslun. Baginya hanya ada satu asal. Apa? Ya dulu ala istiqomatin wa'tidalin, menunjukkan kepada istiqomah. Istiqomah itu apa? Lurus. Makanya kita minta ihdinas sirotol mustaqim wa'tidalin dan sejajar. Lurus sejajar itu makna istiwa. Nah jadi kalau makna istiwa ini mau diterjemahkan Ar-Rahmanu alal arsistawa, kalau mau diterjemahkan yang mana itu tidak boleh diterjemahkan. Dan referensi ini pun dipakai sama si Firanda. Ini harusnya bukan Allah bersemayam di atas aras, tapi Allah sejajar dengan aras. Begitu kalau mau. Bukan apa? Bukan bersemayam. Ya, ini syai'aini. Ya baina syai'aini. Jadi aslun yadullu ala istiqomatin wa'tidalin baina syai'aini. Asal yang menunjukkan kepada istiqomah dan i'tidal, lurus baina syai'aini, di antara dua perkara. Jadi di sini ada dua perkara. Ada Allah, ada arsy. Kemudian dikatakan Ar-Rahmanu alal arsyistawa, berarti Ar-Rahmanu ya'tadalla alal arsy. Itu sejajar akhirnya, bukan lurus, bukan bersemayam. Makanya dikatakan hadza la yusawi kada ay la yu'adilu. Ya ini la yusawi hada la yu'adilu, berarti tidak
seimbang. Jadi kalau mau diterjemahkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, jangan diterjemahkan bersemayam, terjemahkan sejajar. Nah, adapun kita ya, kita itu tafwid, sudah ini jangan dibahas. Ini kok tetap dibahas bersemayam Allah di atas, itu kebodohan. Ini memaksakan pemahaman tajsim kepada yang tanzih begitu. Kebodohan itu. Nah, malah kalau misalkan kita melihat, saya pun menemukan di dalam apa? Di dalam Lisanul Arab, di dalam Lisanul Arab pun demikian, bahwa yang namanya bahwa salah satu makna dari istawa adalah istaula. Tidak ada dalam bahasa Arab. Istawa ala maknanya istaula itu enggak ada dalam bahasa Arab. Jadi yang jahlun bil Arabiyah itu siapa? Ya si Firandoy itu. Nah kalau istaula ini bukan bahasa Arab, saya tidak menemukan, tidak ada di dalam bahasa Arab itu istawa bimana istaula. Nah terus Kamus Mu'jam itu apa? Bahasa apa? Kemudian apa Lisanul Arab itu bahasa apa? Bahasa Rusia tuh. Tidak ada dalam bahasa Arab. Istawa ala maknanya istaula itu enggak ada dalam bahasa Arab. Bahasa nenek moyangnya si Firandoy itu. Nah, maka nanti kalau misalkan kita mau membedah lebih lanjut lagi, ini kan aslunya sin wau iya aslun wahidun. Berarti ini nanti masuk kepada wazan apa? Masuk kepada wazan ifta'ala, jadi istawa. Nah, wazan ifta'ala ini nanti mempunyai beberapa faidah. Ada yang lil mutawa'ah, ada yang faidahnya itu lil ittikhadha, litikhadil fi'li anil ismi, ada lil mubalaghah, kemudian ada lil musyarakah, ada li makna fi'lin, ada lit tolab. Banyak sekali maknanya itu. Nah, nanti dari 6 kemungkinan ini kita lihat satu-satu nih. Kalau misalkan kita makna ini sebagai mutawa'ah, bagaimana maknanya? Ini sebagai mubalaghah, bagaimana maknanya? Dan terus nanti kita tarjih salah satu maknanya kalau mau memaknai itu thariqatut ta'wil. Cuman sedari awal memang Asy'ariyah Maturidiyah itu hanya menjelaskan cara mentakwil tapi tidak mentakwil. Cuma kalau mau mentakwil begitu, jangan kayak si Firandoy bilangnya itu Allah bersemayam di atas arsy itu mengikuti Quran. Padahal Al-Quran itu tidak mengatakan demikian. Al-Quran mengatakannya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan istawa itu asluhu wahid di dalam Ibnul Faris itu. Yaitu apa tadi? I'tidal dan istiqomah. Jadi kalaupun mau diterjemahkan itu Allah sejajar sama arsy, bukan di atas arsy, bukan bersemayam. Adapun bersemayam kalau pakai bahasa Indonesianya udah jauh. Bersemayam itu apa? Menetap, berkedudukan atau meninggali. Jadi kalau misalkan kita mengatakan bersemayam itu meninggali itu, saya bersemayam di rumah. Berarti rumah itu jadi tempat persinggahan saya, jadi tempat tinggal saya. Itu makna bersemayam. Kenapa dari i'tidal ke bersemayam itu jauh sekali? Ya, ini mah udah bukan takwil, ini mah udah apa? Udah tahrif, udah merubah huruf, sudah merubah makna, sudah tidak menyebutkan makna murad dari Al-Quran karena tidak ada istawa bimakna tinggal, nggak ada. Kalau nanti ada bimakna istaqarra, bimakna menetap, lah itulah mujassimah. Jadi nanti kita akan melihat kenapa si Firanda ini kekeh mengatakan bersemayam, karena sedari awal sudah tajsim. Kenapa kita kekeh mentafwid jangan dibahas? Karena sedari awal kita tahu Allah itu bukan jisim, kita tanzih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedari awal kita sudah tahu bahwa perkara-perkara seperti ini itu tidak disuruh untuk dibahas. Kalau tidak disuruh untuk dibahas berarti biarkan lafaznya seperti itu. Cuman kita mengetahui bahwa itu adalah dari Al-Quran dan di sisi Allah itu pasti ada maknanya, cuman kita tidak tahu maknanya apa. Begitu. Ya ini jadi yang bodoh siapa sebetulnya? Ya Firandoy-nya itu.